Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faris Kehdansyah. Saya akan menjelaskan materi memahami pola pikir orang lain. Yakni ada dua, komunikasi persuasif antara pengambilan eksekutor. Saya akan membahas dengan bercerita. Contohnya, yakni kita mengajak seseorang untuk berkomunikasi. Komunikasi sendiri adalah kebersamaan. Kebersamaan ini timbulnya adalah persuasif. Persuasif ini mengajak, merangkul, merayu, meyakinkan agar komunikasi yang kita sampaikan ini agar diterima dengan baik. Dengan adanya efek komunikasi, kita bisa timbul untuk timbal balik untuk berbicara. Dalam artian kita bisa bercerita dengan bagaimana kita sebagai komunikator bisa ada timbul untuk imbal balik bagaimana caranya. Nah, adanya efek komunikasi ini adanya strategi komunikatif. Nah, strateginya yakni mendengarkan secara simpati. Itu strategi untuk efek timbul komunikasi persuasif, untuk timbul pesan untuk kita yang disampaikan komunikator begitu. Terus yang kedua, antara pengambilan keputusan eksekutor, yakni ada gaya-gaya keputusan, yakni intuitif, independen, avoidant, dan spontan, dan sejenisnya. Itu ada 4 unsur itu kita lakukan agar komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan agar komunikasi ini dengan efektif dan bisa lancar. Dan selanjutnya ini eksekusi. Bagaimana kita menyampaikan pesan ini dengan cara kita sendiri. Orang-orang berbeda dengan eksekutifnya sendiri. Eksekusinya, maksud saya. Eksekusi ini bisa diartikan bagaimana kita menceritakan pesannya untuk pendengar ini agar pendengar ini bisa mendengarkan dengan baik dan nyaman. Begitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah. Di sini saya akan membahas tentang strategi memahami pola pikir orang lain. Sedikit gambaran tentang cara kita memahami pola pikir orang lain dengan cara kita berkomunikasi terhadap orang lain. Harus dengan adanya kepercayaan, karena kepercayaan di sini sangat mempengaruhi kita dalam mengetahui dan mengerti sikap orang lain tersebut. Adapun 7 faktor yang mempengaruhi pola pikir orang lain, yakni yang pertama, orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, teman, media massa, dan diri sendiri. Itu semua termasuk dalam memahami orang lain. Memahami orang lain di sini adalah tentang bagaimana kita menghormati sudut pandang orang lain dan mengerti akar masalah ya, dan tidak terburu-buru memberi nasihat terhadap orang lain. Adapun 3 faktor yang termasuk dalam memahami orang lain, yakni yang pertama berempati. Berempati di sini diartikan sebagai cara kita menghormati pola pikir orang lain, seperti itu. Dan yang kedua, memahami aspirasi, kebutuhan, perasaan, dan cara berpikir. Karena cara berpikir di sini sangat berbeda-beda pastinya. Dan yang terakhir, berempati berarti menghargai orang lain. Sedikit gambaran dari saya strategi memahami pola pikir orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.